Halaman 86 ya. Kita mulai. Materinya tentang menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Setiap tahunnya pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia mengenang jasa para pahlawan. Setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Jadi saat itu waktu yang tepat untuk mengenang jasa para pahlawan. Baik yang nama-namanya dan foto-fotonya dikenal maupun para pahlawan yang tidak dikenal. Mengenang jasa para pahlawan perlu dilakukan setiap waktu agar kamu lebih mensyukuri anugerah kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Menghormati jasa pahlawan tentu bukan hanya mengenang masa lalu selama sehari dalam setahun. Kamu harus berterima kasih kepada para pahlawan yang memungkinkanmu setiap hari menghirup suasana yang merdeka, dapat belajar dan bekerja dalam suasana kebebasan. Pahlawan telah berjasa terhadap kebebasan yang bangsa Indonesia miliki sampai saat ini. Jelas, jika saat itu pahlawan Indonesia tidak berjuang, para tokoh-tokoh Indonesia tidak berjuang dalam meraih kemerdekaan, pasti saat ini kita masih dalam kekuasaan penjajah, masih dalam belum mempunyai kebebasan seperti saat ini. Kemungkinan bahkan juga belum bisa sekolah, belum bisa bebas belajar, belum bisa bekerja seperti saat inilah. Sebagai bangsa yang merdeka, yang hidup dalam suasana perdamaian, kamu tetap dapat meneladani para pahlawan sebagai generasi muda. Kamu memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan terdahulu. Perjuangan yang dilakukan tidak dengan mengangkat senjata, tetapi dengan giat belajar dan berprestasi. Kamu juga dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai kepahlawanan tersebut antara lain rela berkorban, berjiwa besar, pantang menyerah, dan mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya dengan belajar yang giat, belajar sungguh-sungguh, meneladani sikap-sikap mereka, misalnya pantang menyerah, mendahulukan kepentingan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, bawahnya masih tentang kepahlawanan. Cinta tanah air merupakan kecintaan warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala macam ancaman dan gangguan. Sikap ini dilakukan dengan tujuan memajukan bangsa, mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah air dan negaranya, hingga menjadi negara yang maju. Wujud cinta tanah air mulai tumbuh sejak para pendiri bangsa menggelorakan semangat persatuan hingga akhirnya berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Cinta tanah air merupakan dasar dari sikap nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Jadi jika saat itu para tokoh-tokoh Indonesia, para pahlawan ketika masa penjajahan itu tidak mempunyai rasa cinta tanah air, rasa cinta dengan negaranya sendiri, pasti kemerdekaan itu tidak akan terwujud. Jadi yang namanya cinta tanah air itu bisa membangkitkan semangat para pahlawan terdahulu untuk meraih kemerdekaan. Nasionalisme, patriotisme, dan bela negara merupakan wujud cinta tanah air yang membentengi negara dari berbagai macam gangguan yang datang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Dengan cinta tanah air, kamu dapat bahu-membahu membangun negeri ini agar bisa belajar dengan negara-negara maju. Nasionalisme adalah sikap sosial yang setia terhadap negaranya. Jadi nasionalisme itu artinya setia terhadap negara. Contoh sikap ini di masyarakat adalah dengan melestarikan kebudayaan nasional dan menggunakan produk dalam negeri. Yang baru masuk silakan disimak halaman 86 yang bawah. Tadi ya salah satu sikap nasionalisme itu dengan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, kemudian menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Adapun patriotisme merupakan sikap yang tumbuh dari rasa cinta tanah air sehingga menimbulkan perasaan rela berkorban untuk negaranya. Jadi sebenarnya hampir sama, nasionalisme dengan patriotisme. Keduanya saling berhubungan. Orang yang setia terhadap negaranya atau orang yang berjiwa nasionalisme itu pasti mempunyai rasa patriotisme atau mempunyai sikap cinta terhadap tanah airnya, cinta dengan negaranya. Contoh sikap patriotisme adalah dengan membantu aparat menjaga keamanan negara. Maksudnya tidak misalnya membantu polisi dalam menyelesaikan suatu kasus itu tidak, tetapi kita sebagai warga sipil itu bisa melakukannya dengan tertib atau dengan menaati peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Sementara itu, bela negara adalah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang secara sadar mewujudkan kecintaannya terhadap NKRI. Kalau bela negara ini lebih ke aksinya. Kalau tadi nasionalisme dan patriotisme itu ada di dalam diri, ada di dalam hati, ada di dalam jiwa, tapi kalau bela negara ini lebih ke aksinya atau tindakannya. Bela negara dalam hal ini tidak selalu identik dengan peperangan. Kamu dapat patuh terhadap hukum, gotong royong, dan ikut menjaga pos kampleng sebagai wujud bela negara. Ini salah satu bela negara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara patuh terhadap hukum, patuh dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Misalnya kalau bepergian menggunakan motor, kita diwajibkan untuk memakai helm, kita juga harus memakainya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian gotong royong, bisa melakukan bela negara dengan cara gotong royong. Menghayati arti dari cinta tanah air memanglah bukan masalah yang mudah. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan untuk menjalankannya. Banyak ancaman dan tantangan yang dapat datang dari manapun dalam pelaksanaan cinta tanah air. Sebagai bangsa yang telah merdeka dan menghargai para pahlawannya, kita harus mencintai negara kita sendiri. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Kamu dapat menerapkan seni lukis yang telah kamu pelajari dengan memadukannya ke dalam surat undangan. Misalnya kalian membuat surat undangan yang tidak resmi, itu bisa dengan melakukan aksi bela negara, melakukan aksi cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya bangsa. Tidak hanya melukis, bisa juga dengan misalnya Mbak Nida ikut jatilan, itu juga termasuk salah satu sikap dalam bela negara. Jadi sudah terwujud, sudah ada kontribusi untuk negaranya. Ada yang mau ditanyakan tentang sikap menghargai pahlawan dan cinta tanah air? Jadi sebagai warga negara itu kita wajib mempunyai rasa cinta tanah air, kemudian nasionalisme, setia kepada negara, kemudian kita lakukan tindakan dengan cara bela negara.
Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Denisa, Alvan, Nida. Tidak. Tidak. Kalau nggak ada? Nggak ada? Tidak. Ya. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan nanti, ini sudah selesai ya.